Pada bulan Februari 2026, sebuah drone yang harganya lebih murah dari mobil bekas berhasil menembus semua pertahanan Amerika di Teluk Persia dan menghantam markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat secara langsung. Itu bukanlah sebuah rudal hipersonik. Itu bukanlah pesawat tempur siluman. Itu adalah rongsokan terbang yang digerakkan oleh mesin gergaji mesin. Dan yang terburuk, ini bukan pertama kalinya. Selama bertahun-tahun, musuh-musuh Barat menemukan sesuatu yang mempermalukan tentara terkuat dalam sejarah. Kamu tidak perlu teknologi mahal untuk menyebabkan kerusakan yang menelan biaya besar. Kamu hanya butuh skala besar. Dan mereka punya itu dalam jumlah banyak. Tapi lalu sesuatu berubah. Amerika Serikat mengambil salah satu drone musuh itu, membongkarnya satu persatu, dan melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Dan ketika mereka menggunakan hasilnya untuk pertama kali dalam pertempuran melawan negara yang menciptakan drone asli itu, Kremlin pun panik. Untuk memahami mengapa ini penting, kamu harus melihat seberapa memalukannya kejadian sebelumnya. Lihat, selama bertahun-tahun, logika perang modern benar-benar terdistorsi. Di satu sisi, tentara-tentara Barat dengan sistem pertahanan yang harganya sangat mahal. Di sisi lain, drone-drone sederhana, murah, diproduksi massal oleh lawan yang tidak punya apapun untuk dipertaruhkan. Iran mengembangkan Shahed 136, sebuah drone sayap delta yang digerakkan oleh mesin pembakaran kecil dan mampu terbang ratusan kilometer sambil membawa muatan peledak. Perkiraan biayanya sekitar 200 hingga $500 tergantung versinya. Rusia sangat menyukai ide itu. Mereka mendapat lisensi atas desainnya, membangun pabrik besar di wilayah Tatarstan, dan mulai memproduksi versi mereka sendiri, Geran 2, secara massal. Pada beberapa kesempatan, mereka bahkan mampu memproduksi 170 drone per hari. Hanya antara tahun 2022 dan 2026, Rusia telah meluncurkan sekitar 50.000 drone tersebut untuk menyerang Ukraina. Dan Barat menghabiskan banyak uang untuk menjatuhkan mereka. Sebuah rudal Patriot, salah satu sistem paling canggih di dunia untuk menjatuhkan drone dan rudal musuh di udara, harganya sekitar $4 juta. Sebuah Tomahawk, rudal jelajah Amerika yang digunakan dalam serangan jarak jauh, harganya $2 juta. Bahkan sistem pertahanan paling sederhana pun harganya ratusan ribu. Itu adalah perhitungan yang tidak masuk akal. Menghabiskan jutaan untuk menghancurkan sesuatu yang hanya berharga $500. Para lawan Barat telah menemukan celah besar dan mereka terus-menerus memanfaatkannya. Pada tahun 2025, bahkan Presiden Donald Trump mengakui masalah ini secara terbuka. Dia memuji Shahed Iran secara terbuka, menyebutnya sangat bagus, cepat dan mematikan, serta mengkritik para produsen Amerika karena tidak mampu membuat sesuatu yang serupa. Dan mereka juga sangat bagus, cepat dan mematikan. Sungguh mengerikan sebenarnya. Ketika Anda melihat apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, drone itu membunuh banyak sekali orang. Tapi seseorang di suatu tempat sudah mengerjakannya. Dan jawabannya tidak datang dari laboratorium paling canggih di dunia. Itu tidak datang dari anggaran rahasia bernilai miliaran. Itu datang dari sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih sulit untuk diterima oleh sebuah tentara yang bangga. Ukraina telah menembak jatuh ribuan geran selama bertahun-tahun konflik. Sebagian besar menjadi puing-puing. Namun setidaknya satu unit jatuh dalam kondisi yang relatif terjaga. Dan drone itu diam-diam dipindahkan ke Amerika Serikat. Sebuah perusahaan kecil di negara bagian Arizona bernama Spectre Works menerima drone tersebut. Mereka membongkar setiap bagian, menganalisis setiap komponen, dan mereka membangun ulang semuanya dari awal dengan material Amerika dan arsitektur yang telah disesuaikan. Hasilnya diberi nama Lucas. Sebuah singkatan dari sistem serangan tak berawak berbiaya rendah. Seorang pejabat Amerika merangkum prosesnya dengan sangat lugas. Kami mendapatkan sebuah Shahed Iran, memeriksanya lalu membuat tiruannya. Secara fisik, Lucas sangat mirip dengan aslinya. Sayap delta, motor di belakang, profil yang tidak mencolok. Tapi di dalamnya, ceritanya berbeda.
Itu dirancang untuk terbang dalam kelompok yang terkoordinasi, seperti kawanan. Dan beberapa di antaranya membawa sesuatu yang tidak pernah dimiliki Shahed. Tapi kita akan membahasnya sebentar lagi. Biaya per unit $35.000. Lebih mahal daripada yang asli dari Iran. Itu benar. Tapi tetap saja hanya sebagian kecil dari harga rudal konvensional Amerika manapun. Dan jauh lebih cepat untuk diproduksi. Apa yang akan saya ceritakan sekarang adalah sesuatu yang hanya dibahas segelintir kanal sedalam ini. Dan ini benar-benar mengubah cerita Lucas. Pada dini hari tanggal 3 Januari 2026, penduduk Caracas, ibu kota Venezuela, terbangun oleh suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sebuah dengungan rendah terus-menerus datang dari langit. Beberapa detik kemudian, ledakan-ledakan. Fasilitas militer di kota itu dihantam berturut-turut. Radar-radar dihancurkan. Sistem komunikasi dilumpuhkan. Dan sementara kekacauan menyebar di pangkalan-pangkalan Venezuela, helikopter-helikopter Amerika terbang rendah di atas lautan, memasuki negara itu lewat pesisir. Beberapa jam kemudian, Nicolas Maduro dan istrinya ditahan di atas kapal perang Amerika dalam perjalanan ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba. Pemerintah Amerika tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi apa yang menyebabkan ledakan-ledakan itu di atas Caracas. Operasi itu dinamakan Absolute Resolve, dan rincian tentang persenjataan yang digunakan dirahasiakan. Namun analis independen mempelajari video yang direkam oleh warga. Mereka menganalisis audionya. Mereka membandingkan jejak suara itu dengan jejak suara sistem-sistem lain yang sudah dikenal. Kesimpulannya jelas. Suaranya tak bisa disalahartikan. Itu adalah dengungan yang sama yang biasa dikaitkan dengan drone tipe Shahed. Dan Lucas baru saja ditempatkan di wilayah itu. Jika memang itu Lucas dan semua indikasi mengarah ke sana, maka senjata baru Amerika telah digunakan dalam pertempuran bahkan sebelum dunia mengetahui keberadaannya. Dalam diam, di pagi buta, di ibu kota sebuah kediktatoran. Konfirmasi resmi tentang penggunaan Lucas akan segera datang setelah itu. Dan itu pun datang dengan cara yang paling ironis. Pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran. Operasi itu dinamakan Epic Fury, bersama dengan rudal Tomahawk, pesawat F-35, dan senjata konvensional lainnya. CENTCOM, Komando Militer Amerika, bertanggung jawab atas Timur Tengah, mengumumkan sesuatu yang bersejarah. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat secara resmi menggunakan drone kamikaze jarak jauh dalam pertempuran. Kamikaze di sini artinya persis seperti yang terdengar. Drone-nya tidak kembali, ia terbang menuju target dan hancur saat benturan. Satuan Tugas Scorpion Strike, sebuah skuadron yang dibentuk khusus untuk mengoperasikan Lucas, meluncurkan drone-drone tersebut ke target-target Iran. Negara yang menginspirasi desain drone itu kini menerima drone tersebut kembali. Telah ditingkatkan, telah diamerikakan, dan dipandu dengan presisi sangat tinggi. Pikirkan itu sebentar. Iran menciptakan Shahed. Rusia menyalimnya. Ukraina berhasil menjatuhkan satu unit. Amerika Serikat membongkarnya satu persatu. Dan sekarang Iran sedang diserang oleh konsep yang mereka ciptakan sendiri di dunia. Tak ada ironi yang lebih kejam dalam sejarah militer belakangan ini. Laksamana Brad Cooper, Komandan CENTCOM. Dia ditanya secara langsung tentang kinerja Lucas selama operasi. Jawabannya hanya satu kata, tak tergantikan. Bagi orang Amerika, itu adalah bukti bahwa taruhan mereka telah berbayar. Bagi orang Iran, itu adalah sebuah penghinaan yang berlapis-lapis. Dan bagi Rusia, yang mengamati semuanya dari kejauhan, itu adalah awal dari sebuah mimpi buruk. Dan ketika militer Rusia melihat hasilnya, reaksi mereka mengatakan segalanya. Tapi, yang terburuk masih akan datang.
ketika foto-foto resmi pertama dari CENTCOM menunjukkan Lukas yang sedang beroperasi. Dirilis para analis militer di seluruh dunia, mulai memeriksanya dengan seksama. Lalu seseorang menyadari sesuatu. Sebuah kotak kecil di atas drone itu terlihat seperti antena. Tapi itu bukan antena sembarangan. Dan ketika para ahli Rusia memahami apa itu, kepanikan itu benar-benar terjadi. Pada tanggal 1 Maret 2026, seorang analis independen membuat serangkaian unggahan di X, mengumpulkan komentar dari 3 saluran militer Rusia terbesar di Telegram. Semua orang merasa khawatir tentang hal yang sama. Yang tampaknya adalah sebuah perangkat penerima Starlink, terintegrasi langsung ke Lukas. Unggahan-unggahan itu menjadi viral, lebih dari 1 juta penayangan dalam beberapa jam saja. Dan 55 menit setelah dipublikasikan, Elon Musk secara pribadi ikut dalam percakapan. Musk cepat dan lugas menggunakan terminal Starlink komersial pada sistem senjata, melanggar syarat penggunaan perusahaan, dan setiap terminal dalam situasi seperti itu akan dinonaktifkan ketika ditemukan. Dia menjelaskan bahwa komunikasi militer Amerika beroperasi melalui jaringan terpisah yang disebut Star Shield. Dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat, bukan oleh SpaceX. Tapi perbedaannya bagi orang Rusia, itu adalah hal yang sekunder. Masalahnya jauh lebih besar. Untuk memahami alasannya, kamu perlu tahu satu hal tentang bagaimana sistem pengacauan sinyal bekerja yang disebut jammer elektronik. Sebagian besar drone dipandu oleh GPS. Sinyal-sinyal itu berasal dari satelit yang berada lebih dari 20.000 km di atas permukaan laut. Begitu jauhnya, sinyal itu sampai ke permukaan tanah dalam keadaan lemah. Dan sinyal yang lemah adalah sinyal yang mudah diblokir. Sesederhana itu. Sebuah jammer yang kuat ditempatkan dengan benar, mengganggu sinyal GPS dan membuat drone kehilangan arah atau jatuh. Dan ketika kita membicarakan hal ini, Rusia menguasai tekniknya. Mereka mengembangkan truk dengan jammer yang kuat. Mereka menyebarkannya di sepanjang garis depan Ukraina. Dan mereka berhasil menjatuhkan atau mengalihkan banyak drone, serta rudal yang dipandu GPS. Tapi Starlink berada di level yang berbeda. Satelit-satelit Starlink mengorbit hanya pada ketinggian 341 km, jauh lebih dekat ke bumi. Ada lebih dari 10.000 satelit yang beroperasi dan terbang dengan kecepatan tinggi dan membentuk sebuah jaringan yang mencakup hampir seluruh planet. Sinyal yang sampai ke terminal jauh lebih kuat daripada GPS. Dan terminalnya tidak terhubung hanya pada satu satelit saja. Terminal itu berpindah dari satu satelit ke satelit lain, terus-menerus. Sementara satelit-satelit itu melintas di langit. Untuk memblokir itu, sebuah jammer harus jauh lebih kuat dan tidak perlu memblokir satelit, harus memblokir seluruh jaringan. Selalu bergerak, hampir mustahil. Peneliti militer Tiongkok, mereka sudah menghitungnya. Untuk menekan Starlink di area seluas Taiwan, dibutuhkan setidaknya jaringan dengan 935 jammer berdaya tinggi. Semuanya harus tersinkronisasi dan semuanya beroperasi di udara secara bersamaan, atau sekitar 2.000 sistem dengan daya yang lebih rendah. Coba berpikirlah seperti seorang jenderal Rusia untuk sesaat. Rusia saat ini memiliki kurang dari 100 sistem seperti itu di seluruh wilayah Ukraina, dan Ukraina sudah menghancurkan 94 di antaranya, 935. Itu adalah angka yang benar-benar berada di level lain. Jika kita menerapkan hal itu ke Ukraina, yang garis depannya membentang sepanjang 800 hingga 1.200 km, dan jika wilayah Rusia yang juga perlu dilindungi ikut dihitung terhadap serangan jarak jauh, jumlah jammer yang diperlukan menjadi sama sekali tidak realistis. Dan itu belum termasuk fakta bahwa jammer memancarkan sinyal, dan sinyal yang dipancarkan bisa dilacak. Dan apa yang bisa dilacak bisa dihancurkan. Ukraina sudah menghancurkan setidaknya 94 sistem perang elektronik Rusia sejak 2022. Saluran Rusia, Obsessed with War, merangkum perasaan para petinggi militer negara itu dengan sebuah kalimat yang menjadi viral di kalangan analis barat, mengatakan,
Jika kita tidak menemukan solusi untuk konstelasi satelit ini dalam waktu 1 tahun, keadaan akan menjadi sangat buruk bagi kita. Dan ironi terbesar datang dari tempat yang paling tidak diduga. Rusia juga telah mencoba menggunakan Starlink. Sepanjang tahun 2025, militer Rusia mulai memasang terminal Starlink di drone Gran mereka sendiri. Terminal-terminal itu diperoleh secara ilegal, diselundupkan melalui negara-negara perantara, diaktifkan dengan dokumen palsu. Tujuannya tetap sama, membuat drone-drone Rusia kebal terhadap pengacauan elektronik Ukraina. Untuk sementara waktu itu berhasil. Tapi pada bulan Januari 2026, sebuah Gran yang dilengkapi dengan terminal Starlink menabrak sebuah kereta penumpang yang sedang bergerak di wilayah Kharkiv di Ukraina. 5 warga sipil tewas. Orang-orang biasa di dalam kereta biasa tewas oleh drone yang dipandu oleh teknologi curian yang seharusnya bahkan tidak dimiliki Rusia. Serangan itu dilacak ke sebuah drone yang terhubung ke Starlink. Reaksinya langsung, SpaceX menerapkan sistem daftar putih, menonaktifkan semua terminal yang tidak diizinkan di zona konflik. Dalam beberapa hari, komunikasi kelompok kecil tentara Rusia yang bergantung pada Starlink mulai gagal. Serangan yang direncanakan berhenti. Kekacauan pun terjadi di seluruh sektor garis depan. Musk mengonfirmasi bahwa langkah-langkah tersebut berhasil. Tentara yang paling takut dengan Starlink Amerika justru berhasil dikalahkan karena mencoba menggunakan Starlink secara mandiri. Dan sekarang, Pentagon sedang memikirkan masa depan. Program dominasi drone Amerika memiliki pendanaan sebesar 1 miliar dan 100 juta dolar. Targetnya adalah untuk memperoleh lebih dari 300.000 drone hingga awal 2028. Dan biaya per unitnya sedang turun dengan cepat. Pada tahap yang lebih lanjut dari program ini, biayanya diperkirakan mencapai $2.300 per drone. $2.300 untuk satu drone yang dipandu satelit, mampu beroperasi secara berkelompok, kebal terhadap gangguan elektronik. Analis Amerika dan blogger militer Rusia, mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Tidak ada yang menghalangi teknologi yang sama untuk diadaptasi pada rudal Tomahawk, pada roket HIMARS, dan pada hampir semua senjata yang bisa dipasangi antena. Dan itu, bukanlah sebuah evolusi dalam seni berperang. Ini adalah sebuah revolusi. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda pikir Rusia atau Tiongkok akan mampu mengembangkan respons nyata terhadap Starlink dalam beberapa tahun ke depan? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Jika video ini membuat Anda berpikir, bagikan kepada seseorang yang perlu melihatnya. Dan jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan. Kami menghadirkan analisis seperti ini setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.